Nah, di sini perlu dijelaskan sebagai pemahaman aja bahwa apa yang kita kerjakan selama ini pastinya kita sudah mengalaminya. Yang pertama, masalah scam dan penyebabnya harus kita pahami. Kenapa? Karena ini penting sebagai pemahaman untuk melihat di mana kelebihannya sistem ini. Nah, pertama kita pernah melihat sistemnya bisnis pemasaran ini dia gagal bayar sehingga menyebabkan scam. Kemudian webnya shutdown, jadi beberapa minggu ini, beberapa hari yang lalu, itu ada kasusnya web shutdown karena larangan dari pemerintah, jadi webnya dimatikan oleh pemerintah sehingga dia tidak ada sistemnya lagi bisa berjalan sehingga scam. Kemudian web dihacker ini sering terjadi, jadi karena ini faktor dana server terpusat. Kemudian web diblok sama pemerintah, ya kasusnya seperti tadi yang beberapa hari yang lalu. Kemudian uang dibawa kabur owner atau manajemen atau admin. Nah, ini ada hubungannya dengan dana terpusat. Dana terpusat yang dimaksud adalah ketika kita menjalankan suatu bisnis pemasaran, uang kita itu di-store ke rekening tertentu atau ke wallet address tertentu, itu dana terpusat. Walaupun dia smart contract, tapi dia ketika di-store ke address wallet atau ke smart contract, itu ada lumbungnya, itu namanya dana terpusat, seperti itu. Kemudian script disetting dan diganti plan. Jadi ini sering terjadi di dalam bisnis pemasaran. 2 bulan terakhir itu 2% misalnya pembayarannya, tapi setelah 3 bulan itu 0,5% seperti itu. Jadi marketing plan-nya dirubah, jadi menyebabkan trust menurun dan akhirnya scam. Kemudian beban sistem berat, ini maksudnya ada hubungan dengan janji-janji seperti investasi, ROI misalnya 5% per hari, misalnya 30% per bulan. Nah, di sini ada potensi beban sistemnya. Nah, jadi penyebab utama yang bisa disimpulkan dari historical puluhan tahun yang lalu di dalam bisnis pemasaran itu faktor yang menyebabkan scam itu adalah web terpusat dan dana terpusat. Nah, setelah kita pelajari ini, kemudian kita pelajari proses, ciri-ciri ini itu tidak sama sekali ditemukan di proses. Itulah salah satu keunggulannya kenapa proses digadang-gadangkan, diteriakin bahwa proses anti scam ya, karena memang nggak ada ditemukan alasan-alasan seperti ini, seperti itu. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa proses sering disebut tidak bisa scam. Jadi di sini ada 2 alasan. Pertama, secara logika teknologi. Karena memang proses ini menggunakan teknologi DApps, desentralisasi application, teknologi blockchain. Ya, tidak bisa server down, tidak bisa dihack siapapun juga. Karena dia adalah DApps, aplikasinya tidak disimpan di server terpusat. DApp dan data proses berjalan dan disimpan di ratusan ribu komputer atau node blockchain Tron di seluruh dunia. Satu error, ratusan ribu lainnya siap backup. Ya, jadi secara teknologi dia servernya tidak terpusat. Nah, jadi adapun server terpusat ketika bisnis itu dimatikan atau dihack, itu orang gampang menargetkan pusatnya misalnya servernya di mana gitu. Jadi diserang di situ, ketika berhasil masuk otomatis dia akan shutdown. Ini secara teknologi kalau diproses itu lebih unggul karena memang historical blockchain yang terbukti di blockchain-nya Bitcoin itu sampai saat ini memang belum bisa dimatikan. Ya, nggak bisa dihentikan. Nah, itulah teknologi yang dipakai oleh proses. Kemudian, secara logika sistem, diproses tanpa beban sistem, karena memang bukan binari atau matahari berkelanjutan. Kalau binari itu biasanya bentuknya nanti akan jadi piramid. Ya, jadi dari mulai titik pertama ke atas, kemudian turun-turun sampai bawah dia membesar kakinya, sehingga beban sistem tercipta di situ. Kalau diproses dia matriks sistem terputus. Ada yang memutusnya itu ada program reinvest itu.
dia akan mereset kembali dan kosong kembali, jadi tidak bersambung. Jadi ketika kita membeli slot, program kita itu bentuknya binary tapi tidak berkelanjutan seperti itu. Nah, jadi antara si A dan si B, antara downline dan upline, itu bisa jadi dia terpisah nanti strukturnya. Jadi dia random, jadi nggak ada hubungannya. Ketika kita join di proses, itu adalah bisnis masing-masing, seperti itu. Hanya program yang menentukan kapan dapatnya dan kapan kita nggak dapat, seperti itu. Contohnya, misalnya kita rekrut si A. Ketika si A membeli slot, itu belum tentu kita bisa menentukan apakah kita dapat atau enggak. Hanya program yang bisa menentukan. Kalau di X3-nya terkena di re-entry, artinya kita tidak dapat. Ketika di X4-nya terkena di level pertama, artinya kita tidak dapat. Tapi ketika X4-nya dilimpahkan di program level 2-nya, artinya kita dapat. Nah, jadi di situ tidak bisa kita yang menentukan, tapi program. Seperti itu. Nah, jadi ini masuk akal. Secara logika sistemnya memang dia bukan binary atau piramid seperti itu ya. Kemudian di proses tidak ada profit ROI. Profit ROI ini adalah janji. Misalnya 1%, 2%. Nah, itulah yang dimaksud dengan sistem ROI atau profit investasi seperti itu. Nah, dari sini jelas bahwa proses bukan investasi. Di proses itu hanya potensi yang kita dapat, tapi potensi itu terbukti. Bisa dibuktikan dengan ribuan ID yang sudah berhasil, seperti itu. Nah, jadi kalau potensi itu hanya omong kosong, semuanya kita bisa cek. Karena kita bisa masuk ke semua ID, kita bisa login, bahkan melihat transaksi hariannya di Tron Wallet, di Tron Scan-nya pun kita bisa, seperti itu. Nah, jadi potensinya itu bisa dibuktikan by data. Nah, jadi jelas proses, kemudian dia sudah menggunakan teknologi DApp, teknologi blockchain, yang dipakai Bitcoin, Ethereum, Tron, dan sejenisnya. Jadi dia sudah menggunakan teknologi sejenis Bitcoin, cuman dia bedanya smart contract, bukan cryptocurrency, seperti itu. Oke, next. Nah, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang pada umumnya sering ditanyakan sama orang yang paling sering ditemukan, makanya kita rangkum di sini. Nah, jadi di sini banyak yang menganggap bahwa proses ini MLM. Nah, perlu diketahui perbedaannya adalah ketika proses ini dijalankan, dia memiliki sistem yang adil untuk semua member. Ya, jadi kalau di MLM dia sistemnya tidak adil. Kenapa? Karena dia hanya menguntungkan yang di atas. Jadi sistemnya bersambung, ya ada hubungannya dengan binary system dengan matrix system, seperti itu. Kemudian tidak menawarkan janji yang tidak masuk akal. Jadi di proses tidak ada janji yang tidak masuk akal. Ketika kita kerjakan proses, kita maksimalkan, itu jelas hasilnya sesuai dengan pemahaman dan kerja keras kita. Tapi kalau di MLM, itu dia biasanya menjanjikan yang tidak pasti atau menjual mimpi, seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang tidak pasti itu biasanya dijanjikan. Kalau di proses tidak. Kemudian tidak ada target yang harus dicapai. Jadi di proses ini kita fleksibel. Kita join hari ini, kemudian mau istirahat dulu seminggu, nggak masalah. Karena dia akunnya masih ada. Nggak akan di-banned. Karena dia bukan sistem konsep lama. Nah, jadi misalnya kita join proses, jalanin 1 minggu, udah profit, kemudian mau coba bisnis yang lain, oke silakan, karena dia memang fleksibel. Nggak ada istilah banned akun dan segala macam, karena memang sudah menggunakan teknologi dan tidak bisa diganggu-gugat. Jadi ketika kita join proses, ya fleksibel jadinya. Jadi tidak ada target. Beda dengan multi level atau MLM. Proses berjalan di atas blockchain yang akan terus berjalan atau hidup. Jadi selama internet masih ada, dia program proses itu tetap ada. Seperti itu. Kalau di MLM itu biasanya dia tidak bertahan lama karena dia mempunyai teknologi yang biasa atau server terpusat yang mana di sana ada namanya domain kontrak, seperti itu. Ketika ini
biasanya itu jarang bertahan lama. Ya adapun ya 2 tahun udah oke, seperti itu. Oke, di sini ada juga yang sering menganggap proses ini adalah Ponzi. Nah, di sini saya akan jelaskan perbedaannya secara garis besarnya aja. Jadi proses ini modal sesuai dengan penghasilan. Jadi maksudnya ketika kita modalnya kecil, satu slot, artinya limpahan yang kita dapatkan senilai itu juga. Jadi sesuai dengan modal yang kita keluarkan. Tapi kalau ngambil 15 slot, itu beda hasilnya dengan kita ngambil 2 slot. Nah, kalau di Ponzi itu biasanya modalnya kecil, tapi untungnya besar. Seperti itu. Kemudian keuntungan yang ditentukan oleh kerja keras dan tim. Jadi keuntungan ditentukan oleh kerja keras, ya, pemahaman, kemudian tim, kuatnya tim, itu diproses. Kalau di Ponzi, dia menjanjikan keuntungan tetap per bulan. Ini persentase ya, 30% per bulan, 60% per bulan, tapi belum tentu. Itu nyampe 3 bulan ya, seperti itu biasanya. Kemudian, proses tidak mengelola dana Anda dan 100% transparan. Di proses itu tidak ada dana yang dikelola, murni crowdfunding system, tapi sifatnya sangat transparan. Jadi nggak ada development mengambil sedikit pun dari dana yang masuk seperti itu, murni untuk komunitas itu sendiri. Jadi crowdfunding system yang sudah berjalan 100% transparan. Nah, kalau di Ponzi itu dana diatur perusahaan, tidak jelas alirannya. Jadi kalau di Ponzi itu biasanya dia bercerita tentang suatu konsep real business, dana itu dijalankan di bisnis, seperti itu. Kemudian ketika kita join, dananya masuk ke rekening perusahaan, tapi dana itu nggak jelas diputarnya kemana, karena memang tidak ada transparansinya. Ya, dia bisa aja bilang misalnya untuk bangun hotel, tapi tidak bisa dibuktikan 100%. Seperti itu. Kemudian sistemnya adil, menguntungkan semua member. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan adil ini, itu kita mendapatkan income itu sesuai hak kita, karena sudah ditentukan di slot. Titik programnya itu sudah ditentukan di slot, jadi kalau memang slot itu dilimpahkan, dapatnya dengan kita ya untuk kita, seperti itu. Kalau di Ponzi, sistemnya tidak adil, hanya menguntungkan yang teratas. Jadi yang join pertama di Ponzi itu biasanya dapat duit. Coba perhatikan Ponzi, itu biasanya yang beli mobil, beli rumah itu kalau nggak foundernya, itu ring satunya, seperti itu. Nah, itu ciri-cirinya. Makanya kadang saya melihat pemain Ponzi itu biasanya beli mobil dan setelah ditelusuri ternyata itu adalah foundernya. Ya wajar, karena memang dia menguntungkan yang teratas, seperti itu. Nah, yang di sini transparansi 100%. Itu memang ada di proses dan tidak ada di konsep bisnis manapun untuk saat ini, baik itu sistem Ponzi, multilevel, dan segalanya, itu belum ada yang transparansinya 100%. Ketika 100% transparan, artinya tidak ada yang namanya pembohongan. Ketika tidak ada pembohongan, artinya tidak ada potensi scam. Scam itu disebabkan dari ketidaktransparansi. Itu biasanya seperti itu. Oke. Nah, di sini paling banyak ditanyakan berapa lama balik modal. Nah, jadi pertama yang perlu dipahami tergantung dari aktif ya, keaktifan. Jika aktif maka semakin cepat untuk balik modal karena penghasilannya 100%. Jadi kalau kita aktif, join hari ini 1 jam ke depan itu bisa balik modal. Kalau aktif. Seperti itu. Karena 100% itu untuk member itu sendiri, untuk user, untuk program sesuai dengan programnya. Kemudian tergantung random matrix, bisa juga dibantu dengan limpahan dari matrix yang bagus. Nah, jadi di sini ada hubungannya dengan jalur matrix kita. Apakah kita ada di jalur matrix yang baik atau tidak, seperti itu. Ini pernah saya jelaskan di forum akademinya untuk masalah ini. Jadi memang di proses ini
ada matrik yang bagus dan ada juga matrik yang sepi. Karena kita melihat ada beberapa kawan-kawan yang lama mendapatkan limpahan, setelah ditelusuri ternyata dia berada di matrik yang tidak baik. Nah, untuk di tim power team itu dipastikan matriknya bagus, karena di global system, di globalnya proses itu ada 3 tim aja yang besar, yang matriknya bagus. Power team, top team, dan elite team. Kebetulan kita berada di power team. Oke. Kemudian di yang ketiganya, itu tergantung dari slot yang dibuka. Jadi semakin besar slot, maka semakin besar juga potensi limpahan globalnya, seperti itu, atau potensi tron yang didapat. Karena kita berada di posisi sesuai dengan slot, seperti itu ya. Jadi limpahan itu nilainya sesuai dengan slot yang kita ambil. Kalau slotnya kita ambil 1 slot, ya pasti hasilnya beda dengan orang yang mengambil 10 slot. Karena limpahan di slot 10 dengan slot 1 itu nilainya berbeda. Seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit yang perlu dipahami. Ketika kita join proses dengan modal 5 juta, ketika kita memahami teknologinya proses, memahami bahwa proses ini ditemukan pertama di dunia, memahami rumitnya algoritma yang ada di blockchain itu. Nah, modal 5 juta, 3 juta itu sangat tidak sebanding. Seperti itu. Sangat tidak sebanding dengan slot atau program yang kita dapat. Itu yang perlu dipahami. Kemudian, ketika kita join proses 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun belum mendapatkan limpahan, ketika kita bandingkan dengan potensi seumur hidup bisa diwariskan, itu sangat tidak sebanding. Seperti itu. Itu harus dipahami. Jadi jangan join hari ini, 1 minggu nggak dapat limpahan, tapi dia join proses, kemudian dia merokok, tidur, nunggu limpahan. Setelah 1 minggu nggak dapat limpahan, ribut, seperti itu. Itu sangat tidak masuk akal dengan potensi yang dia dapat. Sedangkan dia dapat potensinya itu seumur hidup dan bahkan bisa diwariskan, seperti itu. Nah, itu tolong dipahami. Oke. Kemudian di sini sering juga yang menanyakan kenapa proses tidak butuh legalitas. Nah, pemahamannya sama seperti yang dijelaskan oleh Bang Agus, bahwa proses ini tidak butuh yang namanya izin beredar, karena dia sudah tidak ada yang bisa mengontrol. Dia bebas mau masuk ke negara mana aja, ke siapa aja, karena dia sifatnya desentralisasi. Dia sudah menggunakan teknologi blockchain. Sama kayak kasusnya Bitcoin pertama kali diedarkan, itu ditentang di beberapa negara adidaya, termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat dia menciptakan teknologi juga untuk memberhentikan peredaran Bitcoin, tapi ternyata nggak bisa. Karena memang teknologi blockchain sampai saat ini belum bisa dihentikan. Nah, teknologi inilah yang dipakai proses. Jadi tidak ada, dia sifatnya independen, tidak ada kontrol siapapun. Makanya dia tidak perlu ada perusahaan, tidak perlu ada legalitas, tidak perlu ada kantor, karena dia berjalan di node komputer jaringan internet seluruh dunia. Oke, nah garis besarnya proses ini, sebenarnya proses ini bukan investasi, itu yang paling penting. Proses ini adalah platform crowdfunding yang memungkinkan member untuk mendapatkan Tron, di mana Tron tersebut adalah mata uang digital yang sudah memiliki nilai yang baik dan dapat dijadikan sebagai aset yang berharga. Ya, itu kesimpulannya dari proses ini. Jadi proses bukan investasi. Proses ini adalah platform crowdfunding. Cuman platform crowdfundingnya ini sudah menggunakan teknologi, bukan crowdfunding biasa. Crowdfunding biasa itu misalnya arisan kayak gitu. Nah, itu crowdfunding juga, tapi dia masih biasa aja sebelum menggunakan teknologi, masih dikontrol oleh moderatornya atau adminnya, seperti itu. Nah, jadi ini yang paling penting, proses adalah platform crowdfunding ya pertama di dunia yang sudah menggunakan teknologi blockchain.
Oke, sekian. Terima kasih penjelasannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang baik atau tidak bisa diterima. Dan terima kasih waktunya yang bersedia menunggu sampai selesai.